Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel aku Maya Sari. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, banyak rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal Alamin. Pada video kali ini aku mau share mengenai kebiasaan kecil yang bisa bikin dompet tebel. Di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui, tapi aku hanya mau share aja apa yang aku tahu dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pastinya teman-teman mau dong punya isi dompet yang selalu tebal dan di akhir bulan masih merasa aman dan punya tabungan. Dan di sini ada beberapa kebiasaan yang aku share yang menurut aku bisa bikin lebih berhemat dan bisa nabung banyak. Kebiasaan apa aja itu? Sebelum lanjut ke videonya, kalau teman-teman suka dengan video yang aku buat, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman tahu ketika aku upload video yang terbaru. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi, ada kebiasaan yang bisa bikin dompet tebal. Yang pertama adalah belanja pakai daftar belanjaan. Jadi, sebelum kita pergi nih ke pasar atau ke supermarket, kita kira-kira dulu apa aja yang kita butuhkan dan yang harus kita beli. Jadi, kita hanya membeli yang kita butuhkan dan bukan yang diinginkan. Dan pastinya itu akan menghemat lebih banyak uang ya teman-teman daripada ketika teman-teman nggak mencatat list belanjaan sebelum pergi ke pasar ataupun supermarket. Dan juga hindari beli barang yang nggak dibutuhkan apalagi karena cuma diskon. Jadi teman-teman jangan sampai tergoda walaupun ada barang diskon, tapi itu nggak dibutuhkan, mendingan teman-teman nggak usah beli barang yang diskon itu. Lanjut, tips yang kedua adalah masak sendiri. Jadi masak sendiri ini lebih hemat daripada beli makanan di luar ya teman-teman. Perumpamaan, 30.000 makan di luar itu untuk satu kali makan untuk satu orang. Nah, dibandingkan kalau masak sendiri, 30.000 itu bisa jadi banyak dan bisa untuk 3 kali makan. Jadi mendingan teman-teman lebih sering masak sendiri di rumah karena jauh lebih menghemat pengeluaran. Tapi bukan berarti nggak boleh beli makanan di luar. Kalaupun sekali-sekali itu boleh ya, misal kalau weekend itu mau makan di luar karena capek masak, itu boleh ya. Tapi kalau bisa lebih sering masak sendiri di rumah. Lanjut, kebiasaan kecil yang ketiga adalah nabung harian walaupun recehan. Coba deh teman-teman, sisihkan uang harian misalnya 1.000, 2.000, ataupun 5.000. Kalau misalnya teman-teman kesulitan dengan nominal yang besar, coba yang receh-receh dulu. Koin 1.000-an atau 500-an juga boleh. Kemudian kalau misalnya udah goal, bisa naik ke yang 2.000-an misalnya dengan target yang nggak terlalu besar, misal 2.000 dengan target 100.000 rupiah. Yakin ya teman-teman, nabung receh kayak gini ini bikin teman-teman kecanduan karena nabung receh ini ringan banget, dan jangan ditargetkan yang besar dulu, coba target yang kecil dulu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman goal bisa mencapai target, pasti teman-teman akan senang banget dan bikin teman-teman pengen nabung lagi dan nabung lagi. Lanjut, untuk kebiasaan yang keempat adalah tunda dulu dan beli nanti. Seringkali kita kalau beli barang itu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan aja. Misal beli bantal karena lucu, padahal sebenarnya udah punya bantal banyak banget di rumah. Nah, ini kalau seandainya teman-teman punya suatu keinginan untuk membeli barang, coba deh tunda dulu seminggu sampai 2 minggu. Kira-kira barang yang teman-teman mau beli ini adalah barang yang teman-teman butuhkan atau hanya teman-teman inginkan aja karena barangnya lucu, karena barangnya lagi ngetren. Nah, kalau misalnya karena keinginan, padahal di rumah sudah punya barang yang sama yang seperti itu, mendingan teman-teman tidak usah membeli barang yang karena keinginan itu ya.
karena sudah mempunyai barang seperti itu di rumah. Kemudian, kebiasaan kecil yang kelima adalah merawat barang dengan baik. Ketika kita merawat barang dengan baik, kita nggak perlu gonta-ganti barang. Dan ini bisa membuat barang lebih memiliki umur yang panjang, lebih awet. Dan pastinya kalau kita punya barang yang awet, kita akan lebih hemat pengeluaran ya teman-teman. Kemudian kebiasaan kecil yang keenam adalah memisahkan uang untuk kebutuhan dan tabungan. Jadi di sini kita perlu memiliki dompet pintar atau dompet yang bisa memisahkan antara pos-pos pengeluaran. Dan pastinya teman-teman juga harus punya buku tabungan sendiri atau binder nabung gitu ya. Jadi harus dipisah antara buku tabungan dan dompet untuk kebutuhan sehari-hari supaya uangnya tidak tercampur. Dan menurut aku ini sangat efektif sekali ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mempunyai pos pengeluaran di tempatnya masing-masing, teman-teman gak akan gampang ngambil uang untuk jajan atau untuk membeli suatu keinginan yang kurang penting. Jadi teman-teman sudah tahu, oh ini uangnya ternyata sudah diposkan dan dipakai di tempatnya masing-masing. Dan untuk tabungan juga harus mempunyai tujuan masing-masing, misalnya tabungan untuk dana pendidikan, dana darurat, ataupun untuk tabungan lebaran, dan itu sudah mempunyai tujuan. Karena sudah mempunyai tujuan nabung, teman-teman gak akan mudah untuk mengambil tabungannya teman-teman sendiri. Dan lanjut untuk tips yang ketujuh, yang terakhir adalah mengurangi scroll online shop. Nah, di sini sering nggak sih teman-teman itu tergoda kalau lihat live streaming ya. Live streaming mempromosikan suatu barang gitu dan akhirnya kita tertarik. Padahal sebetulnya kita nggak terlalu butuh juga barang yang sedang ditawarkan oleh penjual tersebut. Nah, teman-teman, jangan sampai kita sering atau boros membeli barang-barang yang kurang penting. Jadi teman-teman juga harus mengontrol diri sendiri, jangan sering-sering untuk scroll online shop dan melihat live streaming, karena pastinya teman-teman akan mudah tergoda. Nah, sekian dulu ya teman-teman video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Aku berterima kasih untuk teman-teman yang mau menonton video dari aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.